Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Rizdiani Halawatunisa dengan NIM 1182050093. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Syafa Alkobi Al-Mujahidah dengan NIM 12020500122. Saya Yuniar Jamilatu Saadah dengan NIM 12020500135 dari kelas 4D Pendidikan Matematika. Di sini saya akan melakukan percobaan sederhana mengenai hukum 1 Newton. Pada percobaan pertama, kalau kita menarik kertas secara perlahan, yang akan terjadi adalah gelas ikut bergeser searah dengan gerakan kertas. Mengapa bisa terjadi demikian? Karena ketika kertas ditarik secara perlahan, ada gaya yang bekerja pada gelas, sehingga gelas ikut bergerak searah dengan gerakan kertas. Gelas tersebut bergerak lurus berubah beraturan, dan hal tersebut terjadi karena besarnya resultan gaya yang bekerja pada gelas tidak sama dengan 0, sehingga gelas tersebut bergerak. Tapi pada percobaan kedua, kalau kita menarik kertas secara cepat, gelas akan mempertahankan posisinya. Mengapa bisa terjadi demikian? Karena pada saat kertas ditarik secara cepat, hampir tidak ada gaya yang bekerja pada gelas, atau resultan gaya yang dihasilkan sama dengan 0. Tidak ada gaya sama sekali, sehingga gelas mempertahankan kedudukannya di posisi awal. Nah, peristiwa inilah yang disebut sebagai hukum 1 Newton, atau disebut juga dengan hukum kelembaman atau inersia. Pada percobaan hukum Newton 2 ini, saya akan menggunakan satu buah uang logam sebagai massa atau benda, satu lembar kardus sebagai bidang miring berpermukaan kasar, dan satu papan sebagai bidang miring berpermukaan halus. Pada percobaan hukum Newton 2 ini, saya akan membuktikan pertanyaan, jika beban diletakkan pada dua bidang miring yang berbeda permukaan, maka apa yang terjadi pada beban dan manakah percepatan yang lebih besar? Maka kita lakukan percobaan pertama dengan bidang miring berpermukaan halus. Lalu kita letakkan koin di atas bidang miringnya. Lalu kita lakukan percobaan kedua dengan bidang miring berpermukaan kasar. Pada kedua percobaan tersebut membuktikan bahwa apabila beban diletakkan pada bidang miring yang berpermukaan halus, maka percepatannya akan lebih besar dibanding dengan bidang miring berpermukaan kasar. Dikarenakan pada bidang miring yang berpermukaan halus, gaya gesek yang dihasilkan sangatlah kecil karena permukaan yang halus. Dan apabila beban diletakkan pada bidang miring berpermukaan kasar, maka gaya gesek yang dihasilkan akan lebih besar, sehingga percepatan yang lebih besar pada bidang miring yang berpermukaan halus, sesuai dengan bunyi hukum Newton 2, yaitu percepatan yang dihasilkan berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda.
Baik, setelah menyimak video percobaan sederhana dari hukum Newton 3, maka bunyi hukum Newton 3 adalah setiap aksi akan menimbulkan reaksi. Jika suatu benda memberikan gaya pada benda yang lain, maka benda yang terkena gaya akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama, tetapi arahnya berlawanan. Nah, dari bunyi hukum Newton 3 ini, di mana setiap aksi akan menimbulkan reaksi, atau dapat disebut juga bahwa setiap sebab akan menimbulkan akibat. Pada contoh penerapan hukum Newton 3 ini bekerja pada setiap benda yang diberikan gaya aksi akan menimbulkan gaya reaksi. Seperti yang telah kita saksikan bersama tadi, dari penerapan hukum Newton 3, di mana ketika kita memukul paku dengan palu, di mana palu adalah gaya aksi dengan gaya dari paku adalah gaya reaksi dari palu tersebut. Nah, saat kita memukul paku dengan palu, begitu palu menyentuh paku, palu berhenti sesaat atau bahkan memantul. Gaya berhenti sesaat atau bahkan memantul tersebut merupakan gaya reaksi yang dihasilkan oleh aksi palu tersebut, di mana kita sebut bahwa F aksi sama dengan F reaksi, di mana besar F aksi sama dengan besar F reaksi, namun besarnya adalah berbalik arah atau berlawanan arah.